Perkenalkan kami dari CGB Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri ingin menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching akademik. Perkenalkan, nama saya Eliania Delta Sabrina Putri dengan fasilitator Bapak Nugroho Widi Pamungkas dan PP Bapak Sunario. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan fasilitator Bapak Nugroho Widi Pamungkas dan PP Bapak Samsu Ahmad Nur. Perkenalkan, nama saya Naili Nur Utami dengan fasilitator Bapak Nugroho Widi Pamungkas dan Bapak Pengajar Praktek Bapak Syamsu Ahmad Nur. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Rahmat. Selamat siang Bu. Pada siang hari ini kita akan mempraktekkan tentang kegiatan coaching. Nanti saya sebagai pengamat, Pak Rahmat sebagai coach, dan nanti Bu Eliania sebagai coachee, seperti itu Pak. Kita ngobrol sebentar ya Pak untuk coachnya. Oke Pak, sebelum kita memulai kegiatan coaching, mungkin Pak Rahmat masih ingat tentang bagaimana percakapan coaching itu seperti apa Pak? Jadi untuk percakapan coaching itu meliputi mendengarkan secara aktif, hadir sepenuhnya, dan tidak menjudgment. Nah, dari ketiga kompetensi coaching yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan lebih lanjut? Yang ingin saya kembangkan pada siang hari ini yaitu saya ingin mengembangkan tentang hadir sepenuhnya atau present pada Bu Eliania selaku kursi. Nah, menurut Pak Rahmat, indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang ingin Bapak inginkan seperti apa? Indikator ketercapaiannya yaitu mampu menghadirkan secara sepenuhnya, kemudian tidak menjudgment kursi, kemudian tidak berasosiasi, seperti itu Bu. Ya, oke. Silahkan nanti setelah Bapak siap langsung melaksanakan praktek coaching kepada Bu Eliania sebagai coaching. Silakan Bapak, monggo. Assalamualaikum Bu Eliania. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Apa kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah Pak, baik sekali. Ya. Suasananya cerah sekali ya Pak ya. Suasananya Tapi cerah ya. sebenarnya itu ada sedikit rasa ganjalan dalam hati saya Pak. Sebenarnya walaupun suasana cerah, hati saya itu mendung gitu Pak. Ya. Padahal ini suasananya cerah, tapi hati Bu Eliania mendung ya. Iya Jadi Pak. terbalik ya. Iya. Ya, terkait hati Bu Eliania itu yang mendung. Itu apa yang menyebabkan hati Bu Eliania mendung? Iya Pak, sini Pak. Mohon maaf ya Pak sebenarnya. Sebenarnya itu dari kemarin tuh saya ingin sekali bercerita dengan Bapak ini. Jadi saya tuh punya murid, salah satu murid di kelas saya itu yang anaknya gimana ya Pak? Kalau saya bilang nakal ya tidak nakal, bandel ya sebenarnya tidak. Tapi perilakunya itu tidak terpuji Pak menurut saya itu Pak. Yaitu jadi seperti merasa saya tuh di kelas jadi kurang nyaman, teman-temannya juga kurang nyaman Pak. Seperti itu. Nah, baik, tadi Bu Eliania bilang kalau ingin melakukan percakapan dengan saya itu sejak kemarin, tapi belum ada waktu, jadi baru terlaksana pada siang hari ini. Nah, untuk apa yang Bu Eliania harapkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Yang saya harapkan jika setelah berbincang-bincang dengan Pak Rahmat itu, semoga itu saya itu mendapatkan solusi dari permasalahan murid saya ini Pak, yang ya beginilah Pak, murid saya yang membuat saya itu kurang nyaman karena perilakunya tersebut. Ya, tadi Bu Eliania bilang kalau ada murid Bu Eliania itu yang membuat Bu Eliania kurang nyaman seperti itu ya.
Nah, kalau menurut Bu Elianiar, perilaku murid tersebut yang membuat Bu Elianiar kurang nyaman, perilaku yang bagaimana ya? Perilaku seperti dia tuh sering mengganggu temannya Pak, mengusingi temannya. Buat dia tuh mengusingi temannya itu dia tuh senang Pak, dia tuh ketawa-ketawa, kemudian tidak sopan pada saya Pak, duduknya juga tidak sopan, kemudian dia juga jarang mengumpulkan tugas, padahal saya memberikan tugas pada anak-anak tapi dia tidak pernah mengerjakan Pak, hampir sering tidak mengerjakan, kemudian dia juga sering berkata-kata kotor seperti itu Pak. Jadi menurut Bu Elianiar tersebut itu sering berkata kotor, tidak mengerjakan tugas, dan sering usil kepada temannya ketika proses pembelajaran. Iya Pak. Nah, kalau menurut Bu Elianiar, kalau anak tersebut itu di skala prioritas antara skala 1 sampai 10, anak tersebut sekarang di posisi skala nomor berapa, Bu? Kalau menurut saya, kalau saya bayangkan anak tersebut ya Pak, saya itu menempatkan anak tersebut di skala 5 Pak. Kenapa skala 5? Karena memang anak tersebut memang jauh dari kata berbeda lah dengan teman-temannya Pak. Seperti kalau dia tuh, kalau saya mengucapkan salam, dia tuh tidak pernah menjawab. Kalau ditanya, dia malah jawabnya seenaknya sendiri. Kemudian datang juga terlambat, ganggu temannya itu, yang sampai temannya itu sampai laporan terus sama saya, Bu ini loh Bu ganggu saya terus seperti itu Pak, dan rasa sopannya itu juga kurang. Iya, baik. Jadi tadi Bu Elianiar bilang kalau murid Bu Elianiar tersebut ada di posisi nomor 5. Nah, Bu Elianiar tentunya sebagai guru sama seperti saya itu menginginkan di skala 9 atau 10 ya Bu, jika murid itu dia. Iya betul Pak. Untuk itu memang benar kalau terlambat dan juga usil nanti membuat proses pembelajaran itu menjadi tidak nyaman, anak kurang konsentrasi ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk menjadikan anak tersebut di skala 9 atau 10, usaha apa yang akan Bu Elianiar lakukan? Kalau usaha sebenarnya gini Pak, saya tuh mencari tahu ke teman-temannya kenapa kok seperti itu, kemudian saya juga cari tahu kepada saudaranya yang kebetulan satu sekolahan Pak, saya cari tahu kenapa anak tersebut bertingkah laku seperti itu. Ternyata kalau di jawaban dari saudaranya itu, orang tuanya itu merantau, jadi di rumah hanya dengan neneknya saja. Jadi kalau dapat disimpulkan seperti ini kan Pak, di rumah hanya dengan neneknya, orang tuanya merantau, artinya anak tersebut sebenarnya memerlukan kebutuhan, kurang kasih sayang, dia tuh pengen kasih sayang, kemudian juga pengen suatu yang gimana ya Pak, nyaman bagi dirinya, tapi ternyata dia tidak dapat di rumah, akhirnya dia buat cari kesenangannya di sekolah, dengan tapi caranya dengan cara yang salah. Nah, saya cari tahu seperti itu pada saudaranya itu, kemudian saya juga ingin sekali memanggil murid saya tersebut, tapi belum. Ya, memang yang disampaikan Bu Elianiar seperti menanyakan ke temannya, mencari tahu informasi tentang latar belakang kondisi anak tersebut, itu memang usaha Bu dari Bu Elianiar sangat bagus. Lalu apakah ada alternatif usaha lain untuk menyelesaikan solusi masalah tersebut Bu? Oke, jadi kalau untuk tadi ya Pak ya, saya ingin sekali memanggil anaknya, kemudian saya tekankan itu, kalau saya manggil kemudian saya menegur itu sebenarnya sudah saya, tapi kalau untuk menekankan di rumah ada apa, saya belum berani, karena saya masih mencari tahu lebih lanjut, kemudian saya mendapatkan suatu informasi jika Nah, itu juga sudah dikatakan sebagai usaha Bu. Lalu menurut Bu Elianiar, apakah ada usaha lain atau alternatif lain yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? ya, ini Pak, jadi rencana lain yang akan saya lakukan itu, kebetulan saya setelah cari informasi, ternyata anak tersebut ibunya itu pulang kampung Pak.
Jadi ibunya mumpung ada di sini, saya ingin sekali datang ke rumah ibunya. Saya ingin sharing gitulah Pak dengan ibunya terkait permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut, seperti itu. Jadi Bu Elianiar ingin, kalau di istilah BK itu ingin home visit ya Bu ya? Iya, Ingin betul home visit sekali Pak. ke rumah murid tersebut, ingin kolaborasi, menggali informasi kepada ibunya ya. Iya, betul Pak. Itu sangat bagus sekali Bu, alternatif atau usaha yang ingin Bu Elianiar lakukan. Nah, lalu rencana tersebut kapan ingin Ibu lakukan? Nah, karena tadi ibunya mumpung datang ke sini ya Pak, saya takut ibunya balik lagi ke perantauan. Saya akan melaksanakannya itu kira-kira hari Sabtu Pak, hari Minggu ini. Jadi mumpung ibunya ke sini, saya ingin sekali ngobrol dengan beliau Sabtu ini. Ya, saya sangat mengapresiasi usaha dari Bu Elianiar. Sabtu besok itu ingin home visit ke rumah orang tua untuk menggali informasi tentang anak. Kemudian Bu Elianiar pengen home visit dengan siapa? Sendiri atau dengan saya atau dengan bapak ibu guru yang lain? Oh gini Pak, jadi rencananya karena saya ingin face to face terlebih dahulu ya Pak, ingin dari hati ke hati dulu dengan ibunya. Saya ingin sendiri dulu Pak, saya akan menggali dulu informasi-informasi bagaimana, seperti itu Pak. Ya baik, semoga apa yang Ibu Elianiar lakukan bisa membuahkan hasil, bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, dari percakapan kita pada siang hari ini, apa yang Ibu Elianiar simpulkan? Yang dapat saya simpulkan dari percakapan hari ini ya Pak ya, saya jadi mempunyai solusi dari pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi setelah saya mencari informasi dari teman-temannya, dari rekan sejawat, dari saudaranya yang sekolah di sini. Saya jadi tahu informasi bahwa ibunya itu ada di sini, kemudian jadi saya bisa melakukan home visit itu, saya ingin ngobrol dengan ibunya. Ya baik. Kemudian bagaimana perasaan Bu Elianiar setelah melakukan percakapan pada siang hari ini? Alhamdulillah ya Pak ya, yang kemarin tuh sebenarnya dari kemarin tuh saya ingin sekali Pak cerita dengan Bapak gitu terkait permasalahan saya. Sekarang saya itu lebih lega, lebih plong gitu Pak. Ternyata dengan bercerita, dengan sharing kita itu bisa sedikit lega gitu Pak, jadi lega hatinya. Alhamdulillah sekali saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya, seperti itu Pak. Ya alhamdulillah kalau Bu Elianiar sudah lega. Tentunya kami sebagai rekan sejawat Bu Elianiar, setelah Bu Elianiar nanti mengunjungi ke rumah siswanya besok Senin, kami tunggu hasilnya bagaimana, untuk tindak lanjutnya bagaimana, dan semoga saya bisa mendoakan semoga apa yang dilakukan Bu Elianiar sangat tepat dan membuahkan hasil yang maksimal. Amin Pak, terima kasih ya Pak Ya, Bu. Rahmat ya. Ya. Oke, terima kasih ya Pak Rahmat atas praktek coaching yang luar biasa tadi. Sekarang bagaimana perasaan Pak Rahmat setelah melakukan coaching terhadap rekan sejawat, bagaimana? Ya, alhamdulillah perasaan saya senang karena saya bisa membantu Bu Elianiar sebagai rekan sejawat saya. Akhirnya Bu Elianiar bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapi, dan Bu Elianiar bisa melakukan rencananya pada hari Sabtu besok itu. Terus kemudian tadi bagaimana tadi Pak dalam praktek coaching tadi Pak Rahmat mampu mengembangkan kompetensi coaching, tadi apa yang Bapak lakukan? Saya bisa mengembangkan terkait hadir sepenuhnya Bu. Saya bisa melakukan itu dengan Bu Elianiar sehingga Bu Elianiar bisa merasa nyaman, bisa merasa senang, dan bisa mengungkapkan masalahnya dan akhirnya bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Memang benar tadi ketika saya mengamati observasi, memang benar sekali Pak Rahmat tadi sudah hadir sepenuhnya, mendengarkan secara aktif atas masalah yang disampaikan oleh Bu Elianiar, dan juga Pak Rahmat tadi saya lihat juga sudah melakukan
pertanyaan-pertanyaan yang Pak Rahmat lakukan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi tampak sekali kalau Bu Elianiar ini merasa nyaman gitu. Jadi ketika ditanya pertanyaan, Bu Elianiar juga ngalir, terus yang pertanyaan-pertanyaan yang memancing, akhirnya kemudian Bu Elianiar tadi akhirnya berhasil menemukan jawaban atas permasalahannya sendiri tanpa Pak Rahmat memberikan solusi, hanya memancing. Itu luar biasa sekali, Pak. Nah, mungkin untuk kedepannya ketika akan melakukan coaching kembali, mungkin ada kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Rahmat. Untuk kompetensi yang sudah saya kembangkan itu sih terkait dengan sepenuhnya. Nah, setelah itu nanti saya ingin mengembangkan terkait pertanyaan berbobot Bu. Nah, dengan pertanyaan berbobot nanti dari kursi bisa lebih menemukan solusi lagi, bisa lebih memandirikan kursi dalam menemukan masalah yang dihadapi. Oh iya, terima kasih Pak. Semoga nanti dengan jam terbang yang tinggi dan coaching yang sering dilakukan, akhirnya Pak Rahmat mampu menjadi seorang yang luar biasa. Seperti itu ya Pak. Terima kasih Bu Elianiar sebagai coach, Pak Rahmat sebagai coach, dan saya sebagai pengamat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kira siang ini kita cukupkan sekian ya Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.